Wa kana taf'alu dzalika, wa kanat dan ada Siti Khadijah taf'alu dzalika melakukan kepada penyingkapan kerudung itu. Ikhtiyatan lidiniha, tidak ada lain hanya untuk berhati-hati ya, untuk menguatkan agamanya yakni agama Islam, wa ziyadatan fi yaqiniha, dan sebagai tambahan ya, fi yaqiniha, di dalam keyakinan Siti Khadijah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana wasiqan bidzalikal khitabi, sungguh ada Nabi wasiqan adalah terpercaya, bidzalikal khitabi dengan khitab ini, duna syakin tanpa ada keraguan-raguan, au taraddudin ya, atau ragu-ragu juga, urtiyabin sama ya, taraddud irtiyab ini sama-sama mempunyai makna ragu-ragu ya. Duna syakin tanpa ada keraguan-raguan, au taraddudin atau keraguan-raguan, awirtiyain atau ya keraguan-raguan. Sehingga kalau sampai disebut 3 kali kayak gini berarti betul-betul yakin tak akan terjadi ragu-ragu lagi kepada apa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Wa fitil kallahdotil karimati, dan pada kesempatan yang mulia itu, sa'idatid dunya birrisalatil azimah, menjadi berbahagialah dunia ini birrisalatil azimah, dengan risalah yang agung ini, dengan terutusnya Nabi menjadi Nabi yang agung itu. Wa min dzalikal jabalil masyhud, dan dari kepemimpinan yang telah disaksikan itu, fi dzalikal yaumil mau'ud, di hari itu yang telah dijanjikan, tala'at syamsul wujud, maka telah muncul Syamsul Wujud. Siapa Syamsul Wujud? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan mataharinya keadaan ini adalah Rasulullah. Syamsul Wujud itu maksudnya adalah Rasulullah. Telah muncul siapa? Rasulullah, dan diangkat menjadi Rasul ya. Fa'afadat nuran jadidan ya. Maka mengalirkan atau memancarkan nuran jadidan kepada cahaya yang baru. Wastaqbalal ama sabahan sa'idan, dan telah menerima al-alamu apa dunia itu, sabahan sa'idan kepada waktu pagi yang berbahagia. Artinya waktu pagi itu baru terutusnya Nabi itu disamakan dengan waktu pagi yang baru terbit, yang namanya masih matahari, yang baru terbit matahari. Jadi Rasulullah itu mataharinya dunia kan gitu. Kalau matahari yang biasa itu kan mataharinya dunia yang menyinari dunia. Laqad kana hadzal alam yastaqbilu kulla yawmin sabahan. Sungguh ada hadzal alam apa dunia ini, yastaqbilu kulla yaumin, akan menerima setiap hari, sabahan kepada waktu pagi ya, akan menerima waktu pagi. Jadi kalau hari tiap hari menerima waktu pagi, dunia sekarang ya seterusnya akan menerima ya mataharinya dunia ya, yaitu siapa sih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap paginya akan muncul dianya itu. Walakinnahu la yara fihi lil ummati khairan wala falahan, tetapi Nabi tidak melihat fihi dalam setiap harinya itu, lil ummati untuk umat manusia, khairan kepada kebaikan, wala falahan dan tidak pula keberuntungan. Kenapa? Karena mereka itu masih berada di masa jahiliyahnya ya. Jadi masih belum beruntung mereka itu. Baru akan beruntung nanti itu setelah mereka itu banyak memeluk agama Islam ya. Dengan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, imam barakahnya melihat Al-Qur'an, imam barakahnya dakwahnya Nabi kan gitu. Yang sifatnya Al-Qur'an masuk bagian dari ungkapan yukhrijuhum minadh-dhulumi ilan nur, yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan yakni kekafiran, ilan nur kepada cahaya yakni keislaman kan gitu ya. Jadi banyak barakahnya Quran itu orang menjadi muslim, diantaranya adalah Sayyidina Umar kan, gara-gara mendengar bacaan Quran dianya menjadi muslim kan kayak gitu ya. Tapi sebelumnya itu tidak ada di umat manusia itu khairan wala falan, tidak ada sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terjadi ungkapan wa ma aksaran naharal mudlim,
alangkah banyaknya siang yang gelap itu. Siang tapi gelap, ya. Mataharinya terang tapi manusianya kafir, ya. Namanya siang yang gelap namanya itu, ya. Wasubhal kadhiba al-mu'tim, dan waktu subuh yang berdusta, al-mu'tim yang lambat cahayanya itu, ya. Dikatakan lambat cahayanya itu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin min hadzal makanil mutawadhi wa ala dzalikal jabali rasikhi, akan tetapi dari tempat yang rendah ini, yang merendahkan diri ini, yang tawadhu itu, yang sopan itu, wa ala dzalikal jabali, dan atas adanya kepemimpinan ar-rasihi yang kuat, allati laisa bimuhsibin wala samihin, yang tidak disuburkan, wala samihin, dan tidak diagungkan, tamma malam yatimma fi awasimil alamil kabirati, menjadi sempurna apa sesuatu, lam yatimma yang belum sempurna sebelumnya, fi awasimil alamil kabirati dalam perlindungan dunia yang besar ini, bimadaniyatihi dengan perkotaan dunia, wa hadaratihi dan ibu kota dunia, al-masyhur yasyahiro yang masyhur, wa madarisatihi dan tempat pendidikan dunia, al-fakhma yang megah, ya. Wa maktabatihi dan perpustakaan dunia, ad-dhahmati yang agung yang besar. Itmanallahu ala hadhil ummah birisalati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah telah memberikan nikmat ala hadhil ummati kepada umat manusia ini. Apa nikmatnya yang diberikan Allah yang paling besar itu? Birisalati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan terutusnya Sayyidina Muhammad menjadi rasul di tengah-tengah dunia ini. Alladzi kasyafa anhal ummah, yang telah membuka, yaitu orang Nabi Muhammad itu telah membuka, ya, menyingkap anha dari risalah itu, al-ummata kepada kesusahan, wajalla adzulmata, ya, dan menerangkan, ya, mencerahkan siapa Nabi, adzulmata kepada kegelapan, sehingga fatal as-subhul musyrikus sadiqu, maka muncullah waktu subuh al-musyriku yang memancar, as-sadiqu yang betul-betul benar waktu subuh itu. Karena kenapa waktu subuh dikatakan benar-benar di sini? Soalnya ada, ya, sinar memancar itu ada 2 kali. Pancaran yang pertama yang disebut dengan fajar kidib itu, ya, lusta itu. Maka yang kedua itulah yang betul-betul benar, yaitu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamakan dengan datangnya waktu subuh yang benar-benar, waktu subuh yang sebenarnya itu. Wastaiqadha fihil kaunu, dan menjadi bangun, ya, setelah waktu subuh yang benar itu datang, ya, yakni terutusnya Rasulullah itu telah tiba. Wastaiqadha fihil kaunu, dan menjadi bangun, ya, fihi, ya, di waktu subuh yang benar-benar terjadi itu, al kaunu apa keadaan, ba'da angkana fi ghaflatihi gharik, setelah keadaan itu dalam kelupaannya itu tenggelam dalam kelupaannya itu. Jadi keadaan dunia ini sebelumnya itu tenggelam dengan kelupaan, tak memikirkan apa-apa. Tapi setelah dengan datangnya terutusnya Nabi Muhammad yang sebenarnya, maka keadaan sekarang menjadi cerah, menjadi bangun, menjadi bahagia, menjadi senang, dan bagaimana, dan seterusnya itu. Wa ta'arrafa 'alal miftahin nabawi, dan mengakui apa dunia itu, dan mengakui apa keadaan itu, alal miftahin nabawi atas terbukanya kenabian, alladzi yaftahu kulla aqlin multawi, yaitu orang yang membuka kulla aqlin kepada setiap akal, al multawi yang bengkok, ya. Sehingga, ya, fadhaharat lahu sana'atus syirki wal wasaniyah, maka menjadi tampak lahu bagi keadaan setelah datangnya Nabi, maksudnya itu sana'atus syirki, apa buruknya sifat syirik kepada Allah,
wal wasaniyah, dan seburuknya menyembah berhala itu. Kalau sebelumnya orang-orang enak saja ya, nyembah berhala enak, gini-gini enak. Tapi setelah datangnya Rasulullah itu akan menjadi buruk nyembah berhala itu, berbuat syirik kepada akan menjadi buruk semuanya itu. Jadi berarti sudah betul saat itu akan dipisahkan antara mana kebaikan dan mana kejelekan, ya. Mana cahaya dan mana kegelapan akan tampak dengan datangnya terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah bumi ini. Wal khurafat, dan tahayul, ya, jelek pula ya, termasuk buruknya tahayul ya, tampak dengan datangnya Nabi. Wal awhamil jahiliyah, dan prasangka-prasangka dari orang-orang jahiliyah itu. Untuk itu fatahabbat tilkal quwa al-jamiha kullat tahdib, maka menjadi terdidik tilkal quwa, apa kekuatan itu, al-majamiha, yang tidak terkendali lagi, kullat tahdib ya, dengan betul-betul terdidik dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.